Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal berdiskusi mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Kemudian untuk mekanismenya nanti saya akan bertanya pada salah satu dari kalian sebanyak 4 pertanyaan, kemudian dilanjut pada yang lain juga mengajukan 4 pertanyaan dan seterusnya sampai masing-masing dari kita sudah menyampaikan pendapatnya mengenai topik ini. Langsung saja, yang pertama saya akan bertanya kepada Vanessa. Bagaimana perlakuan yang terjadi terhadap perempuan di bagian barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern? Menurut Vanessa seperti apa? Oke, menurutku di bagian barat sendiri itu sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan itu disamakan dengan budak dan anak-anak. Jadi mereka itu dianggap lemah dari segi fisik mereka dan juga maupun akalnya mereka gitu. Terus terutama padri-padri gereja itu menuding perempuan itu kalau mereka sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka. Karena kan di agama Islam sendiri punya cerita kalau misalkan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena Hawa yaitu seorang perempuan. Jadi dari situ disimpulkan bahwa penyebab dari kejatuhan Nabi Adam sendiri itu dari surga ya perempuan. Makanya perempuan dinyatakan atau disebut pembawa dan sumber malapetaka. Akibatnya juga peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga aja. Menurutku seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian, menurut kamu apa sih perbedaan perspektif dalam feminisme yang terbagi jadi 4 aliran besar yang udah kita ketahui? Perbedaan perspektif yang ada di dalam feminisme sendiri itu sejauh ini melahirkan 4 perbedaan aliran yang cukup besar. Jadi yang pertama itu ada feminisme liberal, terus terdapat Marxis juga, terus selanjutnya ada radikal, dan yang terakhir itu ada sosialis. Terus selain dapat merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, apakah ada risiko besar lainnya yang bakal timbul pada larangan homoseksual dan lesbian? Jadi ini kita udah mulai membahas tentang disorientasi seksual ya. Menurut kamu, apakah ada risiko besar lainnya atau enggak? Menurutku tentu ada ya, karena resiko-resiko yang lainnya kan sudah dijelaskan, tapi di luar resiko yang dapat merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan itu yang bakal timbul lainnya adalah seperti dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, HIV atau AIDS, dan juga sifilis dan yang lain-lain sih seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir ya, termasuk dalam tindak pidana apakah pasangan homoseks dalam bentuk liwat menurut Vanessa sendiri? Untuk pasangan homoseks dalam bentuk liwat itu udah pasti termasuk dalam tindak pidana yang berat, yaitu termasuk dalam dosa besar. Jadi karena kenapa disebut ke dalam bentuk pidana berat dosa besar karena itu tuh perbuatan keji yang tentunya dapat merusak kepribadian, moral dan juga tentunya agama. Oke, selanjutnya aku juga penasaran punya beberapa pertanyaan untuk Zulfani. Menurut kamu gimana nih tentang feminisme yang melemahkan laki-laki untuk kesetaraan? Oke. Ini menurut aku pendapat tentang feminisme itu melemahkan laki-laki untuk kesetaraan. Jadi, eh, menurut pendapat aku, yang mana feminisme ini tidak dimaksudkan untuk mengancam eksistensi seorang laki-laki. Akan tetapi, feminisme ini bekerja untuk menata kembali
dan bagaimana semestinya relasi antar laki-laki, perempuan, atau antar sesama. Bukan untuk melemahkan, tetapi menguatkan dari salah satunya tersebut, gitu. Dan juga kayak feminisme ini bicara soal keadilan dan feminisme ini harus dijalankan bersama-sama. Kerja feminisme ini juga merupakan pekerjaan yang kolektif menurut aku gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan feminisme ini tidak lagi relevan, lalu bagaimana perempuan sudah memperoleh kesetaraan? Menurut kamu gimana? Oke, kan jadi kayak feminisme ini sudah tidak lagi relevan gitu. Entah kesetaraan macam apa yang dimaksudkan, tetapi feminisme ini seringkali disederhanakan gitu. Persoalan tidak serta merata selesai hanya karena perempuan sudah bisa bersekolah ataupun sudah menduduki dari posisi publik dan lain sebagainya gitu. Tetapi prinsip yang mendasar dalam feminisme ini hanya dua. Yang pertama itu ada kayak justice dan injustice. Namun feminisme ini artinya bersiap untuk menghadapi sesuatu yang tidak pernah selesai, yaitu keadilan gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana nih kalau misalkan tentang keterkaitan antara feminisme sama budaya patriarki sendiri menurut kamu? Iya, jadi yang mana feminisme ini tuh berkaitan dengan budaya yang namanya budaya patriarki gitu. Hubungannya yaitu keduanya ini sangat lekat gitu. Jadi pada dasarnya feminisme ini merupakan respon dari budaya patriarki. Yang mana budaya patriarki ini juga merupakan seperti kebudayaan yang menganggap kedudukan laki-laki ini jauh lebih tinggi. Tetapi perempuan yang selalu dinomorduakan gitu. Tetapi dan juga patriarki ini masih banyak ditemui hingga saat ini juga sih, seperti yang di lingkungan pekerjaan, pendidikan, sosial hingga yang politik juga gitu. Oke, aku ada pertanyaan terakhir yang aku pengen tahu jawabannya dari kamu. Jadi itu mengapa stereotip perempuan itu masih Iya, karena menurut aku tuh stereotip perempuan tuh masih bertahan hingga saat ini karena stereotip perempuan ini masih melekat pada beberapa lapisan-lapisan masyarakat. Misalnya seperti keterbatasan perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi atau pekerjaan domestik yang lebih cocok bagi mereka gitu. Karena pendidikan feminisme di Indonesia ini masih cukup rendah gitu. Bukan hanya itu juga sih, isu tentang perempuan juga masih tabu bagi sebagian masyarakat. Meskipun di tengah kota perempuan sudah tampak memperoleh tempatnya, tetapi di wilayah pedalamannya ini masih banyak perempuan yang belum mencapai tingkat kesetaraan gendernya. Seperti itu. Oke, karena ada beberapa pendapat juga tentang feminisme ini, aku ingin tahu dari pendapatnya Yuhana tentang perempuan Muslim ini kan seringkali mendapat atau menghadapi diskriminasi dan keterbatasan dalam masyarakat ya. Dan bagaimana feminisme dalam Islam ini dapat membantu perempuan-perempuan Muslim untuk memperjuangkan hak mereka, dan lalu apakah feminisme dalam Islam dapat diterapkan secara universal? Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Zulfani. Kalau feminisme dalam Islam itu dapat membantu perempuan Muslim memperjuangkan hak-hak mereka itu dengan cara memperkuat kesetaraan gender dan memberikan jalan bagi perempuan Muslim
untuk berpartisipasi dalam semua bidang kehidupan. Kalau feminisme dalam Islam itu memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dan merangkul kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan. Kalau dalam konteks universal, feminisme dalam Islam itu dapat diterapkan sebagai gerakan yang mengupayakan kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dan gerakan ini tidak hanya terbatas pada perempuan Muslim, tetapi juga membantu perempuan dari berbagai agama dan budaya yang menghadapi diskriminasi dan keterbatasan dalam masyarakat. Itu kalau menurut aku. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari aku, ini kan ada disorientasi seksual tuh ya. Jadi aku mau tanya, menurut kamu bagaimana cara agama Islam ini memandang individu yang mengalami disorientasi seksual? Lalu apakah Islam ini menekan untuk memperbaiki orientasi seksual tersebut atau lebih menitik beratkan pada penghormatan serta keadilan terhadap individu tersebut sebagai manusia yang memiliki hak yang sama? Aku akan menjawab pertanyaan dari itu. Kalau dalam Islam itu, setiap individu itu harus dihormati dan dianggap sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Islam itu, orientasi seksual seseorang adalah suatu hal yang terjadi secara alami, dan itu juga bukan pilihan dari mereka. Oleh karena itu, dalam Islam itu menekankan harus tetap menghormati pada individu yang mengalami disorientasi seksual. Dan walaupun tindakan itu tidak benar, namun dalam Islam itu mengajarkan kita supaya tidak menghakimi orang yang mengalami hal tersebut. Oke, lalu apakah ada ya kayak nilai-nilai feminisme yang bertentangan dengan ajaran Islam gitu? Iya. Kalau sebenarnya pertanyaan itu melibatkan perdebatan yang kompleks dan kontroversial. Dari beberapa orang itu percaya bahwa feminisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena pergerakan feminisme itu mendorong kesetaraan gender dan otonomi bagi wanita yang menentang beberapa tradisi dan ajaran Islam. Namun sebaliknya, banyak orang juga yang percaya bahwa ajaran Islam itu sebenarnya mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Misalnya juga ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama diberikan hak dan kewajiban bahwa mereka harus saling menghormati dan saling membantu. Oke, untuk pertanyaan ya, karena masih ingin tahu juga pendapat dari kamu, bagaimana sih cara Islam untuk mengatasi disorientasi seksual seperti ketidakmampuan untuk menikah karena mereka tidak tertarik pada lawan jenis seperti itu. Kalau itu ada beberapa cara yang dianjurkan dalam Islam untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama itu meningkatkan kesadaran spiritual dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua itu menjalin hubungan sosial yang sehat dengan sesama Muslim, dan yang ketiga itu meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan jenis. Dan yang selanjutnya itu bisa mendapatkan dukungan dari keluarga, dan yang terakhir itu bisa mencari bantuan profesional dari dokter atau konselor Muslim yang ahli. Yang selanjutnya aku juga ingin tahu pendapat dari Amel, yaitu apakah pandangan Islam tentang perempuan yang menjadi pemimpin? Itu bagaimana pendapatnya?
Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi, pandangan Islam tentang perempuan yang jadi pemimpin itu diperbolehkan, asal dia masih memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Islam dan mematuhi syariat Islam. Jadi, nggak peduli mau laki-laki mau perempuan yang jadi pemimpin, asalkan masih tetap dalam syariat Islam itu nggak apa-apa. Buktinya apa? Pada saat eh, kepem- pada saat eh, kepemerintahan Nabi Sulaiman itu ada hmm, pada saat kepemerintahan Nabi Sulaiman itu dia punya penasihat perempuan namanya Ratu Balkis. Itu dia termasuk pemimpin kan karena jadi penasihat raja gitu ya. Kemudian ini juga diperkuat dengan adanya dalil. Yang pertama ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 dan juga An-Nisa ayat 32. Terus dari dalil-dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam itu memperbolehkan perempuan jadi pemimpin selama memenuhi syariat yang diwajibkan oleh Islam dan mematuhi syariat Islam dalam melaksanakan tugasnya. Intinya tidak melanggar aturan dari Islam dan tetap menjadi pemimpin yang adil seperti itu. Oke. Oke, dan menurut Kak Amel itu apakah feminisme itu dipandang sebagai hal positif dalam Islam atau mungkin sebaliknya menjadi hal yang negatif? Oke, secara umum Islam itu mendorong kesetaraan kan, kesetaraan gender bahwa perempuan itu boleh jadi pemimpin juga. Tapi kesetaraan gender itu harus dicapai melalui dialog dan kerjasama yang saling menghormati, serta memperhatikan konteks budaya dan sosial yang ada. Nah, dalam konteks ini, feminisme itu dapat dilihat sebagai gerakan positif dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat. Jadi, dipandang sebagai suatu hal yang positif menurut Islam. Dan selanjutnya aku juga ingin tahu kalau penyebab munculnya tren disorientasi seksual di kalangan masyarakat itu gimana ya? Ya, sebenarnya kalau disorientasi seksual jadi tren ini agak gimana gitu ya. Karena kan kalau kita tahu banyak orang-orang, kita nggak bisa sebut itu influencer atau artis karena mereka terkenal dengan jalur yang nggak baik juga. Kayak yang laki-laki berdandan layaknya perempuan dan juga sebaliknya. Nah, itu tuh kalau ditelaah lagi itu ada beberapa faktor. Yang pertama, kesadaran tentang identitas gender dan orientasi seksual itu masih rendah, jadi dianggap sebagai hal yang wajar. Kemudian juga adanya dukungan sosial karena merasa melakukan hal tersebut itu jadi sorotan publik, jadi kayak merasa orang-orang memperhatikan, akhirnya semakin diteruskan gitu. Kemudian perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan, mungkin ada beberapa negara yang mewajarkan hal-hal seperti itu, jadi karena oleh hukum diperbolehkan, jadi ya why not gitu kan. Kemudian untuk peningkatan penelitian dan pemahaman tentang identitas gender dan orientasi seksual, jadi ada yang eh, memang dia itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seksualitas manusia seperti itu. Dan apakah hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran mengenai masalah disorientasi seksual? Oke, untuk disorientasi seksual sendiri tuh nggak dijelaskan secara tulis dalam Al-Quran, tapi secara tersirat ada beberapa ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang hubungan seksual itu diatur oleh pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan hidup yang saling menghormati dan mencintai satu sama lain. Itu ada di Quran Surat An-Nisa ayat 1, terus juga Ar-Rum ayat 21. Kemudian Al-Quran juga mengecam perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai moral, kayak zina, itu juga dijelaskan dalam Al-Isra ayat 32, dan homoseksualitas itu dijelaskan di Quran Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81.
Itu dari aku. Ya, karena waktunya tinggal 5 menit cukup nih. Oke, terus aku juga mau dengar pendapat dari Virus nih. Apa saja isu-isu yang diperjuangkan oleh gerakan feminisme dalam Islam? Oke, aku mau jawab pertanyaan dari Amel. Gerakan feminisme dalam Islam itu memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan keluarga. Isu-isu lain itu yang diperjuangkan termasuk perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, peningkatan kesadaran gender, dan penolakan terhadap praktik-praktik yang merugikan perempuan dalam nama agama. Itu sih. Oke, kemudian apa saja prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan pada Al-Quran? Islam itu memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban dalam Islam. Haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam itu agama perempuan, Islam itu agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hakikat kemanusiaannya. Yang pertama itu prinsipnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah. Dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua itu ada laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban taklif. Dalam surat Quran Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki ataupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka hamba Allah juga sama. Yang ketiga itu ada laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial. Dalam Islam, laki-laki ataupun perempuan sejak akan dilahirkan ke dunia, keduanya menyatakan sebuah ikrar ketuhanan sama tanpa ada bedanya. Yang terakhir itu ada laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi sebagai manusia. Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai prestasi yang maksimal. Itu untuk prinsip-prinsipnya. Oke, terima kasih. Kemudian menurut kamu nih, bagaimana seseorang muslim itu dapat menggabungkan nilai-nilai feminisme dan keyakinan Islam? Menurutku, seorang muslim itu dapat menggabungkan nilai-nilai feminisme dan keyakinan Islam dengan mempelajari ajaran Islam dengan cermat dan menginterpretasikan ajaran tersebut secara terbuka dan inklusif. Nah, dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan konteks budaya dapat mempengaruhi pandangan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam. Selain itu, menurutku, seorang Islam juga dapat memperjuangkan kesetaraan hak dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai landasan dan mengambil tindakan nyata untuk membantu wujudkan kesetaraan tersebut. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kemudian seorang muslim itu dapat memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam? Menurutku, seorang muslim dapat memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam itu dengan mempelajari ajaran Islam dengan cermat dan menginterpretasikan ajaran tersebut secara inklusif. Seorang muslim juga dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat, termasuk mendukung kebijakan dan program yang memperjuangkan kesetaraan gender, serta mempromosikan penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Itu sih menurutku. Baik, terima kasih ya. Teman-teman semua di sini sudah menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait topik feminisme dan disorientasi seksual dalam Islam. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian teman-teman bisa leave dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.